나영이셨지. 자네는 가영이니까 비를 들일 수가 없고. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-15, silahkan nonton dulu. Linknya sudah saya siapkan di kolom komentar. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Kyung-tak menembak Pangeran Leha, kemudian langsung kabur dan dikejar oleh Yong-wi. Setelah bertemu, mereka pun bertarung dengan pedangnya. Saat itu mereka pun sama-sama membuka penutup wajahnya. Dan di sini Kyung-tak sangat kaget jika Yong-wi masih hidup. Saat Kyung-tak lengah, langsung dilumpuhkan oleh Jopal, kemudian ditahan di suatu gudang oleh mereka. Tempat lain, Pangeran Leha sedang dioperasi oleh Yongre dan juga Tabib Jin untuk mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuh Pangeran Leha. Saat itu Pangeran Leha kekurangan banyak darah. Kemudian dilakukan transfusi darah dengan darahnya Chong Hong. Saat itu Kyung-tak mencoba untuk melepaskan ikatannya. Namun datanglah Jopal dan anak buahnya untuk menginterogasi Kyung-tak. Namun Kyung-tak tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya. 흥선군의 너희 같은 놈들을 데리고 양반. 어쩌고 내 니놈들하고는 전에 박달나무 몽둥이랑 Di tempat Pangeran Leha dirawat, di sini semua panik karena Pangeran Leha jantungnya sudah tidak berdetak. Namun dipacu oleh Tabib Jin supaya dapat diselamatkan. Saat itu Tabib Jin merasakan kepalanya kembali sakit. Kemudian digantikan oleh Tabib Heo. Setelah itu, akhirnya Pangeran Leha dapat diselamatkan. Saat Pangeran Leha tersadar, dirinya berterima kasih kepada Tabib Jin dan menanyakan siapa sebenarnya Tabib Jin. Kemudian Tabib Jin menjawab, jika dirinya berasal dari masa depan yang sangat jauh. Di tempat Kyung-tak ditahan, dirinya kedatangan Yong-wi. Mereka berdua membicarakan tentang kesehatan Baginda Raja dan akan ada pergantian di singgasana. Yong-wi memberitahu jika sebenarnya Kyung-tak dimanfaatkan saja oleh Tuan Kim. Namun Kyung-tak bilang jika dirinya dengan Yong-wi itu sama saja, namun kubunya saja yang berbeda. Namun saat itu Yong-wi mengajak Kyung-tak untuk menjadi kubu yang sama dan bersama Pangeran Leha. Namun hal itu ditolak oleh Kyung-tak. 면세상에 하는 닭상공 마신 것이 쑤셔서 말이지. 이봐. Saat Pangeran Leha di luar ruangan, kemudian ditemui oleh Tabib Jin. Di sini Pangeran Leha mencurahkan isi hatinya karena sangat penasaran kepada Tabib Jin. Tabib Jin memberitahu tentang masa depan yang mana banyak orang akan meninggal karena Pangeran Leha, karena mereka menganut agama Kristen Katolik.
Namun hal itu dibantah oleh Pangeran Leha karena semuanya adalah warga Joseon dan itu adalah anak raja, sehingga tidak mungkin seorang bapak akan mengabaikan anaknya. Dan juga istrinya Pangeran Leha adalah penganut Katolik. Saat di tempat Tuan Kim, ada tabib kerajaan yang datang dan memberitahu jika harus bersiap untuk mempersiapkan pemakaman raja. Hal ini membuat Tuan Kim dan juga Daegun sedikit panik. Namun Tuan Kim memiliki rencana untuk mencegah pengangkatan anaknya Pangeran Leha dengan cara mencuri segel kerajaan. Saat di tempat Baginda Raja, dirinya sudah sekarat dan meminta izin untuk pulang duluan kepada tabib jin. Setelah itu Baginda Raja pun meninggal dunia. Saat itu Youngre datang ke tempat Kyungtak ditahan. Namun saat masuk ruangan ternyata Kyungtak sudah melarikan diri. Saat di tempat Ibu Suri, semua telah berkumpul dan Pangeran Leha sedang mengusulkan untuk mempercepat memutuskan pewaris tahta supaya rakyat ada sandaran. Namun hal itu dibantah oleh Tuan Kim dan semua pejabat kerajaan memohon kepada Ibu Suri. Dan Ibu Suri pun menunda untuk membahas tentang itu di lain waktu. 경들의 뜻 차차 논의하도록 하십시다. Saat itu Kyungtak mendatangi rumah masa kecilnya. Dan di situ dirinya akan bundir. 용케 어찌 잊을 수 있겠습니까? 그랬지. 차라리 Namun ternyata ada Youngre yang datang, lalu mencegah Kyungtak supaya tidak melakukan hal itu. 나으리의 마음을 다할 수 있겠습니까? 살아야 하는 의미를 찾는 것이 내 한 가지 이유는 찾았구려. Kemudian Kyungtak pergi meninggalkan Youngre begitu saja. Saat di Gibang, ada Pangeran Leha dan juga Tuan Kim sedang berbincang tentang pengangkatan Myungbok sebagai Baginda Raja. Dan Pangeran Leha berjanji jika tidak akan menyentuh uang simpanan Tuan Kim dan juga klan Kim Andong. Namun hal itu ditolak oleh Tuan Kim dan Tuan Kim pergi dari tempat itu. 믿지 못하겠소. 전군의 약조는 필요 없어. 허나 이 판은 Saat di tempat Ibu Suri, di sini Pangeran Leha masih saja membicarakan tentang pewaris tahta. Hal ini membuat Wamen dan juga Daegun sedikit marah. Namun saat itu Tuan Kim langsung memotong pembicaraan Daegun dan juga Wamen. Jika membicarakan pewaris tahta sangatlah penting saat ini. Saat itu kita dibawa pada saat Pangeran Leha dan juga Tuan Kim bertemu di Gibang. Di saat Tuan Kim akan pergi, ternyata Pangeran Leha menunjukkan sesuatu kepada Tuan Kim. Hal ini membuat Tuan Kim kaget dan Pangeran Leha sedikit mengancam Tuan Kim. Kemudian kita dibawa kembali di tempat Ibu Suri berada. Ibu Suri pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Kim. Saat itu Ibu Suri menanyakan kepada Tuan Kim siapa kandidat yang akan menjadi raja selanjutnya. Hal itu dijawab oleh Tuan Kim, yaitu anak dari Pangeran Leha, Myungbok. Saat itu di balai pengobatan, tabib jin sedang mengecek penisilin yang sedang dirinya buat.
Kemudian sakit di kepalanya kembali muncul dan dibantu oleh Yongre. Lalu film itu pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.